Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di PPT saya yang mana saat ini sedang menjelaskan ilmu al-'arab. Berikut profil saya. Nama saya Arfinur Faiza. Berkelahiran di Lumajang tanggal 14 Desember 99, yang mana saat ini saya masih mahasiswi BSA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang masuk pada tahun 2015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu al-'arab yang diampu oleh Ustadz Halimi Zuhdi, yang mana saya akan menjelaskan tentang apa itu bahar hazaj. Berikut daftar isinya. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan kunci dari bahar hazaj. Dan yang kedua, macam-macam taf'ilah bahar hazaj. Dan yang ketiga, taqti' dan contoh-contoh bahar hazaj. Yang pertama, pengertian dan kunci bahar hazaj. Jadi apa sih pengertian dari bahar hazaj tersebut? Disebut bahar hazaj karena mengalun seperti alunan suara, yang mana bahar ini mempunyai bentuk mafa'ilun yang disebutkan 6 kali. Ini adalah kunci bahar hazaj. Mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Nah, rumusnya adalah hab yang disingkat hab, ha hazaj, ba pisah maiha atau mafa'ilun yang disebutkan 6 kali. Namun bahar ini wajib majzu, artinya dibuang arut dan dharabnya. Apa itu arut dan dharab? Jadi arut itu adalah taf'ilah terakhir pada misra' awal, sedangkan dharab adalah taf'ilah terakhir pada misra' tsani. Jadi hanya disebutkan 4 kali saja. Jadinya begini: mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Disebutkan 4 kali saja. Ingat ya teman-teman. Nah, jadinya begini, 4 kali saja. Kemudian, macam-macam taf'ilahnya itu ada 2. Oh ya, sebelum kita beralih ke macam-macam taf'ilah, kita mengenal dulu bagian-bagian dari satu bait tersebut. Yang pertama adalah mafa'ilun pertama itu disebut dengan hasyu. Kemudian, mafa'ilun kedua disebut dengan arud. Diingat-ingat ya. Kemudian mafa'ilun yang ketiga disebut dengan hasyu juga, dan mafa'ilun yang keempat disebut dengan dharab. Jadi pojokan pertama disebut dengan arud dan pojokan kedua disebut dengan dharab. Untuk selebihnya itu disebut dengan hasyu. Jadi begitu. Kemudian kita beralih ke macam-macam taf'ilah. Yang pertama, untuk hasyu, diingat-ingat hasyu yang mana? Iya, hasyu itu bagian yang bukan arud dan bukan dharab. Nah, gitu. Jadi untuk taf'ilah hasyu itu taf'ilahnya ada 2. Yang pertama adalah makfuf, yang mana kalau makfuf itu membuang huruf terakhir. Jadinya mafa'ilu gitu. Dan yang kedua, makbub. Kalau makbub itu membuang huruf ya atau membuang huruf yang kelima, jadinya mafa'ilun. Nah, jadi hanya ada 2, yakni mafa'ilu dan mafa'ilun. Kemudian kita beralih ke arud dan dharab. Jadi kalau arudnya bahar hazaj ini hanya ada 1 yang shahihah, yakni mafa'ilun. Dan
Kalau borobnya ada dua, yakni sahih mafa'ilun. Kemudian yang kedua yakni mahdzuf. Mahdzufnya bertaf'ilah fu'ulun. Jadi begitu. Nah, ini kita beralih ke contoh dan bagaimana mentakdir bahar hasil dari puisi. Yang pertama ialah arut yang sahihah dan dharab yang sahih. Jadi semuanya sama-sama sahih dan sahihah. Yang pertama kita ada puisi ini. Hazajna fi aghanikum wa syaqatna ma'anikum. Yang pertama-tama kita harus menulis kitabah arudiyahnya. Kita harus menulis sesuai apa yang bersuara, bukan sesuai dengan lafadznya. Jadi kalau di ilmu arud itu kita menulis puisi sesuai dengan apa yang kita ucapkan, bukan apa yang ditulis. Jadinya begini. Hazajna fi aghanikum wa syaqatna ma'anikum. Kemudian ini sudah dituliskan kitab arudiyah. Kemudian yang ketiga kita taqti'. Bagaimana cara mentakti'nya? Yang pertama-tama kita tentukan dulu mana yang mutaharik dan mana yang sakin. Jadi kalau mutaharik itu yang berharokat, yang sakin itu yang sukun. Nah, ini adalah hazajna fi. Mutaharik kita kasih tanda atau tanda miring, garis miring. Zai yang berharokat, jim yang sukun. Jadi kita kasih kayak angka 0 gitu ya. Dan seterusnya. Ketika sudah kita mentakdir, lalu kita menemukan bahwasanya ini adalah bahar hazaj, dan kalau disesuaikan dengan wazan bahar hazaj cocok gitu. Contohnya kayak ini, hazajna fi sama kayak ma gitu ya. Zai fa, kemudian jim sukun sama dengan alif, nun sama dengan lain, alif sama dengan ya sukun, fa sama dengan lam, dan ya sukun sama dengan nun sukun, dan seterusnya bisa dipelajari. Jadi itu sama bentuknya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua yakni yang arud sahihah dan dharabnya mahdzuf. Jadi diingat-ingat kalau arudnya sahihah itu yang asli, wazan yang asli, artinya tidak ada pembuangan, tidak ada perubahan gitu ya. Jadinya mafa'ilun. Kalau dharab yang mahdzuf tadi adalah fu'ulun. Di sini ada contoh puisi yang berbunyi wa ma dhahri li baghi dhaimi bil dhahri zaluli. Nah, sama. Bagaimana cara mentakdirnya? Yang pertama kita tulis dulu kitabah arudiyahnya. Jadinya seperti ini. Nah, wa ma dhahri li baghi dhaim. Nah, di sini kan kalau yang kata-kata li baghi dhaim di situ di tulisan lafadznya itu ada ya sebelum alif lam. Nah, ketika kita ba'arudiyahnya, ya-nya dihilangkan dan juga alif lamnya dihilangkan, dan lafadz yang bertasydid ditulis dua huruf, yang mana huruf pertama adalah sukun, huruf kedua adalah berharokat. Nah, begitu. Kemudian kita taktik sama caranya. Nah, ini adalah cara mentaktiknya. Ketika ada lafadz yang berharokat, kita kasih tanda seret, tanda miring gitu ya. Kemudian kalau kata yang sukun atau mati, kita kasih kayak angka 0 atau o gitu. Wa ma dhahri liba ghidai, liba ghidai, li mutaharik, ba mutaharik, alif sakin, dan seterusnya gitu ya. Kemudian tadi kita cari yang dharabnya mahdzuf, yang artinya fu'ulun.
Yang mana kita cari ya dorobnya. Dorob adalah yang terakhir berarti ya, pojokan yang misra sani. Jadinya zaluli. Nah, di situ ada za itu mutaharik, lam itu sakin, dan lam itu mutaharik. Ini ada tipu ya. Kemudian waw itu sakin dan lam itu mutaharik dan yaitu sakin. Nah, jadi ini takdirnya ada tipu dari pengetikan saya, mohon maaf. Jadi bisa ditelaah sendiri gitu. Jadi pokoknya kalau yang berharokat dikasih tanda dikasih tanda garis miring, yang sukun dikasih tanda nol. Jadi ini juga keterangannya aku juga kualik gitu ya, kebalik. Jadinya kita menemukan bahwasanya ini adalah bahrasaj yang borobnya mahdzuf. Bisa dilihat mafa'ilun, mafa'ilun, mafa'ilun. Nah, ketika borobnya fu'ulun, kenapa? Karena hanya zaluli. Coba ditaktik. Za sama fa sama lam sama ain, oh sama. Waw sakin sama waw sakin, oh sama. Kemudian lam sama lam, dan ya sukun sama nun sukun. Jadi ini adalah dharabnya mahzuf. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tipe-tipe yang tidak diinginkan. Al-ikhtitam, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.